Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, oke, sekarang anak-anak kelas 6 kita belajar tema 8 subtema 2 yaitu bumiku dan musimnya. Nah, kita belajar apa ya hari ini? Nah, hari ini kita belajar tentang hak terhadap lingkungan, kemudian kewajiban terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap lingkungan, teks non-fiksi, dan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang hak terhadap lingkungan. Nah, apa hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sendiri dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Jadi, misalnya kalau di rumah kita mendapatkan kasih sayang orang tua itu adalah hak kita. Kemudian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Contoh hak kita terhadap lingkungan yang pertama adalah anak-anak bisa bermain di tempat yang bersih, kemudian mendapatkan udara yang segar, lalu menikmati pemandangan yang asri. Yang kedua, kita akan membahas tentang kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti kalau siswa, tugas kita atau kewajiban kita adalah belajar. Nah, menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat, termasuk siswa, termasuk orang tua, seperti itu tanpa membedakan umur, jenis kelamin, maupun status sosial. Nah, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, ini ada contoh kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian, menyiram tanaman secara rutin, lalu menanam pohon di lahan yang gundul. Kita akan belajar tentang tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, tanggung jawab itu apa sih? Apa perbuatan? Nah, tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, tanggung jawab ini berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Jadi kalau kita sudah sadar akan kewajiban kita, itu namanya kita sudah bertanggung jawab. Contohnya apa? Contohnya misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menutup keran saat tidak digunakan. Menyapu halaman. Nah, seperti itu. Baik itu dengan disuruh oleh orang tua ataupun tidak disuruh oleh orang tua. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Apa sih itu teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi atau karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, misalnya bentuk tulisan ilmiah atau ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Teks non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu ada teks non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Seperti yang tadi itu makalah, ada juga teks berita, laporan, artikel, nah seperti itu. Kemudian yang kedua ada teks non-fiksi kreatif. Teks non-fiksi kreatif ini berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya. Biasanya berbentuk novel, puisi, dan prosa. Nah, anak-anak pasti sudah pernah membuat prosa kan? Atau puisi kan? Nah, itu termasuk teks non-fiksi kreatif. Kita akan belajar mengenai bencana alam. Negara kita, negara Indonesia, berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, di Indonesia ini banyak terjadi bencana-bencana alam, baik itu karena ulah manusia atau karena alam itu sendiri. Nah, karena letaknya yang berada di
tengah-tengah dan berbentuk kepulauan, maka Indonesia sering terjadi bencana seperti itu. Untuk memperjelas tentang bencana yang terjadi di Indonesia, mari kita lihat video yang berikut ini. Mengawali tahun 2021, Indonesia dilanda beberapa bencana alam dalam kurun waktu 3 minggu. BNPB mencatat setidaknya mulai dari 1 hingga 21 Januari 2021 ada 185 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pada Sabtu malam tanggal 9 Januari 2021, tanah longsor terjadi di Desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Longsor terjadi 2 kali, yang pertama pada pukul 4 sore dan juga pada pukul 7 malam. Hujan yang terus turun di lokasi bencana membuat evakuasi memakan waktu lebih dari 1 pekan. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Raditya Jati mengatakan, operasi pencarian korban juga dihantui oleh adanya ancaman longsor susulan yang mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan menurut Badan Geologi masih ada retakan di beberapa titik lokasi longsor. Dan setelah petugas berhasil mengevakuasi seluruh 40 jenazah korban jiwa dari timbunan longsor, operasi pencarian korban pun dihentikan. Tanggal 14 Januari 2021, gempa dengan magnitudo 5,9 mengguncang Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan Majene. Dan pada 15 Januari 2021 dini hari, gempa dengan magnitudo 6,2 juga mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat dengan pusat gempa di darat 6 km di timur laut Majene. Kerusakan terjadi di banyak titik, mulai dari kantor gubernur, sekolah, rumah warga. Dan proses evakuasi dilakukan di tengah jaringan listrik dan komunikasi yang terganggu. Evakuasi oleh tim SAR gabungan Basarnas, TNI Angkatan Darat, serta kepolisian ini pun dilakukan secara manual dan juga dengan menggunakan bantuan eskavator seperti yang satu ini. Hingga 22 Januari 2021, Basarnas kemudian melaporkan ada 91 korban meninggal yang berhasil dievakuasi. Sementara itu ada lebih dari 77.000 orang mengungsi akibat adanya bencana ini. Kita bergeser ke Kalimantan. Karena cuaca buruk yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia juga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sejak 14 Januari 2021. Sedikitnya ada 6 wilayah yang mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian air ini mencapai 2 meter. 2 jembatan penghubung jalan provinsi juga jebol diterjang banjir. Berdasarkan laporan dari BNPB hingga 21 Januari 2021, banjir yang ada telah merenggut 20 korban jiwa dan memaksa lebih dari 60.000 warga harus mengungsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir hingga tanggal 27 Januari mendatang. Nah, setelah tadi kita melihat video mengenai berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia, nah sekarang silahkan berdiskusi bersama kelompok kalian mengenai bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia seperti banjir, tanah longsor, lumpur lapindo, kebakaran hutan. Nah, silahkan nanti didiskusikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab apa yang dilanggar sehingga dapat terjadi bencana-bencana alam ini. Silahkan memilih salah satu bencana alam yang ada di sini ya. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.